Tentunya orang tualah yang sangat besar ya pengaruh yang harus bisa mewarnai anak dalam bertauhid. Paling tidak minimal seperti ketika dia masih kecil, ya dari kecil itu memang perkembangan ini harus sudah memang nampak. Ketika dia lihat orang tuanya sholat, tentu dia bertanya, ngapain itu sholat, ngapain nyembah Allah. Sudah dia pun tidak banyak komentar. Oh itu nyembah Allah, dia tahu sama Allah. Itu yang harus dia perbuat. Begitu juga berikutnya, datang Ramadan kita berpuasa nggak makan. Kenapa nggak makan? Ini perintah Allah. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan Allah ketika kita perkenalkan kepadanya, itulah dia kita bilang ahli ya. Pertama itu berkembang tauhidnya itu melalui keluarga. Ini biasanya cenderung dari kecil sudah bisa dipupuk sebenarnya kalau kita mau melihat ya. Yang kedua, tauhid ini bisa berkembang lagi dalam diri kita melalui ya panca indera. Artinya anggota badan kita yang Allah kasih, ya mata, telinga, ya mulut, ya kulit. Nah, ini pada dasarnya itu pada ya nilai untuk berkembangnya tauhid itu sangat begitu mendasar. Kita lihat alam ini, siapa yang buat? Tanya yang lain, siapa yang kira-kira bisa membuat ini? Tidak ada. Kalau gitu siapa? Ya Allah. Makin banyak nilai-nilai alam ini yang masuk dalam kita bilang terpantau oleh panca indera kita itu, ya makin tahulah kita bahwa luasnya alam, keberadaan yang ada, bahkan diri kita sendiri itu insya Allah akan mengarahkan kita juga ke sana. Jadi tidak sebatas mata tuh melotot aja nengok cantiknya ini itu ya alam yang indah, pemandangan, tapi pada dasarnya itu harus mengarahkan kita kepada nilai-nilai tauhid ketuhanan kepada Allah. Ya cobalah dikasih mata tapi tak ada yang bisa kita lihat, ya rata aja dunia ini. Ini kan banyak ya berbagai macam jenis ragam yang kita akan akhirnya ada timbul permasalahan dan pertanyaan. Ini bagaimana bisa ada, siapa yang bisa mengadakan, sejak kapan? Jadi penelitian akhirnya insya Allah menimbulkan ingin tahuan kita dan siapa sebenarnya pemilik, pencipta, pembuat hal seperti ini. Inilah pentingnya panca indera kita itu ya. Jadi panca indera maafnya bukan sekedar seperti saya bilang tadi, kuping dibuka aja untuk mendengar, nggak peduli mau didengar apa ya. Kita masa bodoh, yang penting saya mendengar, mau cakap yang baik, yang apa. Pada dasarnya mendengar, melihat, merasakan. Nah itu semua bisa mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu akan berkembang ya, rasa bertuhan dan ketuhanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang ketiga ya, tauhid itu bisa berkembang dengan cara bergaul dengan orang-orang yang solih ya. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik, yang kita tahu ada nilai ketaatannya itu ya. Yang pasti kalau ditanya kita tidak memastikan, hanya saja orang-orang yang baik itu apa yang dia kerjakan ya itu akan tetap mengarahkan bahwa dia tuh bertuhan. Apa yang dia lakukan itu menunjukkan bagaimana dia tuh tunduk kepada Tuhan. Itulah kalau kita lihat orang-orang yang solih ini ya, baik dari tutur katanya, perilakunya, apa sikap dan perbuatannya, semuanya adalah nilai jelas. Dia tidak akan berbuat apapun kalau tidak atas nama Allah. Dia tidak akan melakukan tindakan apapun yang lepas dari keinginan Allah. Ini orang yang soleh itu kan begitu dia. Jadi bergaul dengan orang yang soleh itu banyak insya Allah ya. Paling tidak kan kadang kita bertanya, apa tuh yang dibuat Tuhan? Oh ini. Dari mana rupanya? Ini kan ada Allah nyuruh begini. Nah kalimat Allah yang menyuruh, kalimat Allah yang menghendaki, kalimat Allah yang mengarahkan kita ya, itu kan jelas sudah Allah tuh terus ya memasuki relung hati ya, mewarnai jiwa ya, menerangi batin kita. Ini kan indah ya, tenang. Nanti pada tujuan tauhid kita akan sampaikan juga bagaimana pengaruhnya itu ke dalam diri. Tapi berkembang itulah dia. Jadi makin rajin kita bergaul dengan orang-orang yang solih, insya Allah mudah-mudahan ya nilai-nilai tauhid itu akan berkembang terus di dalam diri kita. Nah selanjutnya nilai tauhid ini bisa berkembang dengan cara suka ya bertafakur dan bertadabbur ya. Tafakur mau merenung, tadabbur mau memahami.
renungkan ya Allah bikin, ternyata ini kegunaannya. Timbul pengakuan nanti. Inilah yang di dalam surah Ali Imran 190 itu kan jelas sekali kan. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang berakal itu ketika dia merenungkan tentang penciptaan, apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, renungannya itu menimbulkan satu hasil. Pahamlah dia bahwa apapun diciptakan tidak ada yang sia-sia, berguna semuanya sebenarnya. Nah, barulah dia mengakui, ya subhanaka faqina adzabannar. Nah, pengakuan itu kan menunjukkan bagaimana ketuhanan dia begitu kuat. Tidak kemana lari dari apa yang dia renungkan, tidak kemana lari dari apa yang dia pahami. Jadi kalau itulah mewarnai kehidupan kita, insya Allah setiap kita merenung, ya bertafakur dan bertadabur, itu Allah akan ya begitu nikmat kita ingat. Karena di awalnya kan dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir mengingat Allah ketika berdiri, duduk, berbaring. Itu karena hasil renungan dan pemahaman tadi. Tidur pun dia berbaring, sebelum matanya dipejamkannya untuk tidur, dia bisa renungkan, oh ini betul Allah. Akhirnya tidurnya pun dia berserah diri kepada Allah. Nah, inilah kita bilang tauhid itu ya. Jadi mewarnai kehidupan kita dimanapun dan kapanpun. Jadi Allah itu sebagai Tuhan tidak pernah sunyi di dalam diri kita. Ini indah sebenarnya kalau kita memahami. Kenapa nilai tauhid akidah ini ya pertama sekali ditanamkan oleh Rasulullah, dijadikan sebagai ya satu fondasi dalam kehidupan. Karena insya Allah kalau orang yang begini, ya mudah-mudahan belahan manapun dunia ini dia nggak akan pernah merasa sunyi. Dia tetap selalu bersama Allah, merasakan Allah itu hadir. Ya, karena dimanapun yang dia lihat adalah ciptaan Allah, milik Allah dan sebagainya. Nah, ini ya hal-hal yang perlu. Jadi pada dasarnya kita diberikan akal, pikiran, kita diberikan ya albab, satu nilai akal yang bisa memahami. Ini ya insya Allah akan berkembang. Makin rajin kita bertafakur, makin berkembang nilai ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, bahwa orang yang berkembangnya tauhid dalam diri kita ini adalah suka ya halaqatul ilmi, ya. Suka dia berada di halkah ilmu. Di mana halkah ilmu itu kalau dia datangin, paling tidak menambah rasa ya ingin tahunya, kemudian dia tahu. Itu terus terang aja ya akan menambah. Apalagi dibilang Rasulullah kan, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu kehidupan orang Islam, tiangnya iman. Nah, jadi makanya makin kita menambah keilmuan kita mau duduk di majelis ilmu, insya Allah mudah-mudahan ya nilai keberadaan kita untuk mengetahui Allah, lebih dekat dengan Allah, untuk bisa memahami keberadaan Allah, itu sangat-sangat mendukung sekali dia sebenarnya. Makanya kalau kita lihat, kita tidak menuding orang-orang yang ya bandal, ya payah diatur, itu kan rata-rata tak mau dengar, itu malas dengar. Kalau dia mau mendengar, mau dia duduk di halqa ilmu, paling tidak dapat barokahnya, dia dengar sedikit. Makanya para sahabat dulu, satu didengarkan dari Rasulullah, dia amalkan, yakin, dia sukses. Kan itu masalahnya, itu baru satu. Bagaimana kalau dia rajin, ya seperti sahabat ya angkatan pertama tuh para khulafaur rasyidin dan sahabat yang lain itu. Karena hampir semua ilmu dari Rasulullah diserap sama mereka. Tidak ada yang tersisa sama sekali kalau mungkin kita lihat dari kehidupan mereka itu kan. Jadi indah, nggak ada yang bisa kita nilai sahabat ini kurang itu nggak ada. Kita yang banyak kurangnya dibanding mereka itu kan, jauh sekali kita kalau kita mau jujur mensikapi. Nah, inilah ya. Jadi maka itu cobalah halqa ilmu itu rajin ya, dekat, suka ya. Hal-hal yang memang punya manfaat yang bisa kita pahami dan kita renungkan, itu yang diambil. Jangan masalah perdebatannya itu. Ini kita kadang-kadang perdebatannya bikin kita pening. Kita bukan urusan peningnya itu. Kita bisa mengambil dari nilai perdebatan itu ada hal yang positif, ada hal yang benar dia. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, berkembang atau berkembangnya tauhid dalam diri kita itu ya dengan cara
membaca kisah-kisah salafus solihin. Kita baca kisah-kisah orang-orang terdahulu yang baik-baik itu, ya. Ada iktibar dalam diri mereka, bagaimana mereka itu konsekuen dalam bertuhan, istiqomah dalam bersikap, walaupun bahaya mengancam akhirnya bahaya itu tidak kena. Kan banyak ya cerita kita lihat. Kita bukan masalah mengambil perbandingan, itu satu kekeliruan sebetulnya. Tapi kita kisah-kisah orang dulu itu mengambil satu nilai ketuhanannya. Nabi Ibrahim ketika dibakar, kepada siapa dia berserah diri? Nah, itu yang perlu. Perkara nanti mau mati mau hidup dibakar itu bukan urusan kita. Tapi berserah dirinya itulah menunjukkan kita tetap berpegang dalam kondisi apapun dan bagaimanapun adalah kepada Allah. Jibril menawarkan, Ibrahim, mari kuhembus saja ini api yang besar ini, padamnya nih, kata Jibril kalau bahasa kita. Tidak, katanya, hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi pelindungku. Hasbunallah ni'mal wakil, cukup Allah yang melindungiku dan menjagaku, kata Ibrahim. Ternyata Allah punya rencana yang luar biasa kan dari mukjizatnya itu. Masuk Nabi Ibrahim, api berkobar, dia nggak disentuh api. Begitu padam api dia keluar. Kan beriman orang. Kalau dia belum masuk, dihembus Jibril, padamlah api itu. Orang kan masih berpikir, wah ini Ibrahim pasti ketakutan dipadamkannya di luar. Dia pakai ilmu apa ini? Nah, tapi kalau begitu kejadiannya dibakar, bahwa di situ Allah Maha Kuasa, api boleh berkobar. Tapi untuk menyentuh hambanya itu nggak sembarangan. Apalagi ini hukuman dari orang kafir. Nah, begitu juga tingkat berikutnya kalau kita lihat. Ketika Imam Hasan Bisri meyakinkan Simeon, seorang yang menyembah api selama 70 tahun itu, mari kita masukkan, kau menyembah api 70 tahun, aku tidak pernah, aku punya Tuhan Allah. Karena tahu aku bahwa Allah lah yang menundukkan api ini. Dimasukkannya tangan oleh Imam Hasan Bisri. Ternyata begitu ditarik, nggak terbakar tangannya, coba. Sekarang yang ditanya, Hasan Bisri ini takabur apa memang benar? Tidak. Tapi ketika itu dia jelas bismillah, dia masukkan dengan nama Allah. Nah, itu kan nampak sama kita. Jadi cerita-cerita mereka ini pada dasarnya jangan tekanan, oh hebat kali ya, dia itu orang sakti, orang ini. Inilah penyakit kita nih, larinya ke syirik ujungnya kan. Dibilang sakti lah, punya ilmu ini, bukan. Tapi pada saat itu kemana dia berserah diri? Tahu dia itu benda makhluk, ya, makhluk Allah. Itu benda tidak beda sama dia ciptaan Allah. Kalau Allah menundukkan, kenapa rupanya? Nah, inilah nilai bertuhan itu yang perlu kita sikapi. Jadi cerita orang-orang dahulu itu ya begitu indah untuk bisa menjadi berkembangnya tauhid kita tuh, ya Allah. Begitulah yakinnya mereka, begitulah tawakalnya mereka, begitulah berserah dirinya mereka, ya Allah. Ya, nampak bahwa kau tuh dekat, kau tolong dia sehingga tidak terbakar, kau selamatkan dia. Ya seperti ya kita bilang Nabi Yunus dalam perut ikan berhari-hari yang harusnya wajib mati secara hukum manusia, tapi kenapa bisa hidup? Sama seperti kejadian ya dulu waktu di Iran itu tahun berapa tuh, gempa besar itu. Seorang nenek-nenek ya itu yang hafal Quran 90 hari ya, sampai bukan ya 90 tahun umurnya itu, berapa hari itu dari gedung yang tinggi itu terkurung dia 9 hari ceritanya waktu itu dia apa ya dibuka itu hidup. Apa kekuatan nenek itu? Nggak ada, nenek itu lembeknya itu ya, nenek itu mana ada yang kuat nenek, kalaupun ditolak kan jatuh dia. Tapi kenapa di runtuhan gedung yang begitu tinggi berat itu harus berhari menyelesaikannya dia utuh, coba hidup, dia tenang, coba kerja siapa itu? Nah inilah yang perlu kita bilang ya, nilai-nilai yang menjadi satu menanamkan kepada kita apapun yang terjadi sebetulnya tidak pernah lepas dari Allah. Itu akan menimbulkan ya berkembangnya tauhid di dalam diri kita untuk mengarahkan kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, perkembangan tauhid ini ya itu bisa terjadi dalam diri kita apa dia ya, melalui pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman batin. Itu juga bisa terjadi. Kita kan belajar ketika kita yakini, kita jalani hidup di hadapan kita kepada permasalahan, ketika kita pasrah ternyata ya Allah menolong. Nah
Ini kan pengalaman seperti itu bisa banyak ya. Apa langsung kita terlibat pada kejadian, apa bisa melalui mimpi ya. Itu banyak kalau kita lihat. Ya, dari melalui mimpi ada yang Allah bikin berulang-ulang mimpi itu. Ada yang langsung dia terlibat. Ya, itu kan rata-rata seperti cobalah ya. Orang yang sudah berhadapan dengan maut, yang rata-rata itu yang paling sekali berkesan itu kan. Ada beberapa kasus itu, dia berhadapan dengan maut, kapal tenggelam, kapalnya karam, dia melompat. Nah, ketika dia melompat, dia berenang sejauh mungkin tidak terbawa arus tenggelamnya kapal itu. Ya namanya berenang, namanya manusia, kekuatannya berapalah. Nah, ketika ya itu terjadi sama dia, namanya di laut, minum air laut, aus, ya, lemas. Namanya haus, lemas. Apa yang terjadi? Dia pasrah, ya Allah, kalau memang mau mati, matilah ya Allah. Tahu-tahu kesondol di aqua ya, dia minum aqua tuh, selamat, berenang lagi sejauh mungkin. Ya, dia sekuat tenaganya. Lemas lagi, namanya lah di laut. Dingin malam, dingin tuh membuat bisa kram dan sebagainya. Lemas lagi, timbul tenggelam, ya Allah, kalau mau mati, matilah ya Allah. Kalau memang kau memberikan aku kehidupan, hidupkan ya Allah. Ternyata kesondolnya apa? Ya, satu goni besar itu selop Jepang itu ya, kita bilang ya, sendal jepit itu. Sendal jepit itu kan dari karet nimbul dia. Nah, situlah dia bergelantungan sampai ya para penyelamat datang, cobalah. Tapi kan yang disadarinya apa? Baru dia mengakui ketika itu ada pernah saya doa selamat syukuran dia tuh orangnya, saya pernah lihat langsung orangnya waktu tenggelamnya kapal Gurita di Sabang dulu tahun 95 atau 93 itu. Oh, baru dia bilang, betul ya, Allah itu ada. Jadi selama ini dianggapnya Allah tuh kemana? Nah, inilah kadang-kadang kan. Tapi nggak apalah, itu pengalaman rohani sama dia. Ya, pengalaman rohani. Ada saya baca lagi satu kisah ya, dulu di Basroh itu seorang perempuan yang jahat ya. Perempuan ini maaf kita bilang pelacur dia. Itu mimpi dia 3 malam berturut-turut itu ya. Mimpi ya maaf, itu farajnya itu ya. Faraj bahasa Arab tuh ya. Kalau bahasa kita kemaluannya itu, dia mimpi malam itu datang 2 laki-laki putih pakai jubah, dia bersinar itu, digeret dia, Pak peduli, digeret dia, dibawa ke tengah padang pasir yang panas tandus, ditelentangkan dia, dikangkangin begitu, dihantam pakai besi panas itunya itu. Menjerit dia, bangun, bersimbah keringat dia. Besok malam gitu lagi. Besok malam begitu lagi. Terakhir takut dia. Karena itu yang terjadi sama dia ya, akhirnya sadarlah dia bahwa ini perbuatan salah, inilah akibat. Ini baru sedikit mimpi aja udah begitu merasakannya bagaimana. Ini kan pengalaman rohani. Akhirnya tobat ini perempuan ya. Inilah kalau kita lihat, jadi bisa melalui mimpi, bisa melalui kejadian-kejadian langsung, bisa apa saja, insya Allah itu merasakan Tuhan itu, yakni Allah dalam diri kita begitu kuatnya dia. Tinggal kita lah menjaganya ke depan itu ya. Saya kira demikian ya. Besok Senin